Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulidin Rizky dengan nomor NIM 3010250086 dari SGD 8. Di sini saya menjelaskan dari tugas video susulan anatomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang hepar. Hepar itu terdiri dari ini ya. Pertama ada lobus hepatis distal yang sebelah kanan, lalu ada lobus hepatis sinister. Dan penyusunnya ada ligamen lingualis dextrum, ligamen coronarium, ligamen falcorium, dan diafragma. Dan hepar itu menggabung juga dengan pankreas. Nah, langsung saja ke fungsi-fungsi hepar. Fungsi hepar yang utama itu ada metabolisme. Untuk memproses dan mengatur kadar karbohidrat atau glukosa, lemak, dan protein di dalam darah. Lalu sebagai detoksifikasi, menetralkan racun dan obat-obatan, alkohol, dan zat sisa metabolisme yang berbahaya bagi tubuh. Lalu fungsi selanjutnya sebagai sintesis, itu untuk memproduksi empedu, yaitu untuk mencerna lemak dan protein plasma darah penting, termasuk faktor pembekuan darah, yaitu sebagai fungsi penyimpanan. Fungsinya untuk menyimpan cadangan energi atau glikogen, vitamin terdiri dari A, D, E, K, dan B12, serta mineral, yaitu zat besi. Fungsi selanjutnya itu sebagai pertahanan tubuh, yaitu untuk menyaring bakteri dan menghancurkan sel darah merah yang sudah tua melalui sel Kupffer. Lalu ada empedu. Langsung saja kita ke fungsi empedu. Yang pertama ada membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Empedu mengandung garam empedu yang berfungsi sebagai emulgator. Garam empedu ini memecah gumpalan lemak besar menjadi butiran lemak yang jauh lebih kecil. Proses ini memperluas permukaan lemak sehingga enzim pencernaan atau lipase dapat merombak lemak dengan lebih efisien agar bisa diserap oleh usus halus. Lalu selanjutnya sebagai jalur ekskresi atau pembuangan sisa metabolisme. Nah, empedu menjadi media untuk membuang zat-zat sisa dan racun dari dalam tubuh yang telah diproses oleh hati. Zat yang disekresikan melalui empedu antara lain, yang pertama ada bilirubin, yaitu pigmen hasil perombakan sel darah merah yang sudah tua, memberikan warna khas pada urin dan feses. Lalu untuk kelebihan kolesterol, yaitu toksin atau sisa obat-obatan tertentu. Nah, empedu tadi itu juga gabung dengan hepar ya. Lanjut ke pankreas. Langsung saja. Fungsi pankreas itu sebagai pertama ada fungsi eksogen atau sistem pencernaan. Nah, hampir 99% bagian pankreas bekerja untuk menghasilkan getah pankreas yang dialirkan melalui pankreatic duct ke dalam usus 12 jari atau duodenum. Nah, getah ini mengandung enzim pencernaan seperti lipase yang sebagai berfungsi untuk pemecah lemak, lalu amilase untuk memecah karbohidrat, serta tripsin dan kimotripsin untuk memecah protein. Nah, lalu ada natrium bikarbonat yang berfungsi menetralkan asam lambung yang masuk ke duodenum agar tidak melukai dinding usus dan menciptakan pH optimal bagi kerja enzim. Lalu ada fungsi endokrin. Kedua ada fungsi endokrin atau sistem hormonal, yaitu bagian kecil pankreas yang disebut pulau Langerhans atau Islet of Langerhans melepaskan hormon langsung ke dalam aliran darah untuk mengatur metabolisme tubuh, yaitu insulin. Dihasilkan oleh sel beta untuk menurunkan kadar gula darah dengan cara membantu sel tubuh menyerap glukosa. Lalu glukagon dihasilkan oleh sel alfa untuk meningkatkan kadar gula darah saat tubuh kekurangan energi, misalnya saat berpuasa, lalu dengan memicu pemecahan glikogen di hati. Lalu ada yen. Yen itu terdiri dari Sukoika, Estamis anterior, dan ini sebelah kiri ini yen fascia visceralis, lalu yang samping kanan ini adalah fascia diafragma. Nah, fungsi yen. Pertama ada fungsi hematologi dan filtrasi atau purpura merah. Destruksi sel darah tua yaitu menyaring dan menghancurkan sel darah merah atau eritrosit yang sudah tua, yaitu berusia sekitar 120 hari, kurang dari 120 hari atau rusak.
Lalu daur ulang zat besi, yaitu memecah hemoglobin dari sel darah yang rusak untuk diambil zat besinya, kemudian dikirim kembali ke sumsum tulang. Lalu sebagai fungsi penyimpanan atau reservoir darah, menyimpan cadangan sel darah terutama trombosit atau platelet dan sel darah putih yang dapat dilepaskan saat tubuh membutuhkan atau misalnya saat perdarahan. Lalu fungsi kedua itu fungsi imunologi dan pertahanan atau purpa putih. Pembersih patogen darah yaitu makrofag di dalamnya yang memfagositosis atau memakan bakteri, virus, dan benda asing yang masuk ke dalam aliran darah, terutama bakteri berkapsul. Lalu fungsi selanjutnya untuk produksi antibodi. Aktivasi limfosit B dan T di dalam lian untuk menghasilkan antibodi, khususnya IgM, guna melawan infeksi sistematik. Nah, sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.